Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Empera Coding. Pada video kali ini saya mau memberikan tutorial tentang bagaimana cara menghubungkan Cloudflare ke website kita. Nah, jadi di sini saya sudah punya domain ya di muhazmi.myid dengan hosting di idcloudhost.com. Nah, pertama-tama kita perlu buat dulu akun di Cloudflare ya. Jadi Cloudflare seperti ini. Ini adalah cloudflare.com. Jadi kalau misalkan bagi teman-teman yang istilahnya belum tahu apa itu Cloudflare, pada dasarnya Cloudflare ini adalah sebuah layanan yang dapat memberikan kita eh, keamanan yang lebih baik dibanding kalau tanpa menggunakan Cloudflare. Terutama kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya, ada Cloudflare Inc. is an American web infrastructure and website bla bla bla. Nah, dengan adanya Cloudflare ini juga bisa istilahnya mengurangi masalah serangan DDoS ke dalam server kita ataupun ke dalam hosting. Nah, kemudian juga kalau istilahnya untuk dari SSL gratis itu juga disediakan oleh si Cloudflare. Kalau misalnya teman-teman tidak ingin menggunakan SSL gratis dari Let's Encrypt. Oke, begitu saja ya untuk yang versi simpelnya kenapa perlu menggunakan si Cloudflare ini. Saya akan coba masuk ke websitenya. Nanti tinggal teman-teman masuk ke cloudflare.com seperti ini. Kalau belum mempunyai akun, tinggal klik tombol sign up di sini ya. Klik saja sign up. Kemudian kita akan coba masuk dengan akun baru. Meskipun saya sudah punya akun di Cloudflare ini, tapi khusus untuk yang di video ini saya akan jelaskan dari awal sekali. Saya akan masukkan email saya seperti ini, kemudian saya masukkan passwordnya. Oke, di sini ada permintaan tentang password. Password must contain a special character. Oke, saya hapus dulu. Oke, jadi password itu istilahnya kita harus memiliki minimal 8 karakter ataupun 8 huruf, kemudian memiliki angka 1211 sampai 9 ataupun gabungan. Kemudian juga ada contain a special character. Ya, bisa dibilang simbol minus, garis miring, huruf add dan bintang dan lain sebagainya ya. Nah, ini karena saya sudah masukkan password yang sesuai dengan permintaan si sistem Cloudflare, maka dia sudah tercentang semua. Kita klik tombol create account. Oke, ini dia memproses. A user with that email already exists. Oke, saya ganti email saya satunya saja. Saya agak lupa ternyata udah ada. Oke, create account. Oke, ini saya save dulu. Kemudian accelerate and protect your site with Cloudflare. Saya akan masukkan website saya yang ini ya, muhazmi.myid. Seperti ini. Kita cuma perlu domainnya saja tanpa HTTPS seperti ini. Add site. Oke, dia memproses lagi. Ini tinggal ditunggu. Select a plan, kita pilih yang paling bawah. Ada yang namanya free ya. Kita pilih yang gratis. Nah, di paket yang free ini pun kita udah dapat gratis DDoS Attack Mitigation, kemudian global CDN-nya juga, dan support via email. Kita klik continue. Oke, nah quick scan. We are scanning your site for DNS records. Nantinya kita kan perlu mengganti DNS recordnya ya, ataupun name server. Itu dilakukan di dalam hosting kita. Itu kan saya contohkan juga kalau di hosting saya yaitu ID Cloud Host. Oke, sembari dia loading. Nah, ini udah terbaca semua ya istilahnya DNS recordnya. Ini pada dasarnya kita nggak perlu terlalu detail tahu, kita langsung saja klik tombol continue di sini. Oke, nah di sini ada change your name servers. Kita kan ganti name server bawaan. Jadi kalau di ID Cloud Host name servernya ada dua, 01.cloudhost.id dan 02-nya. Nah, kita kan ganti menggunakan name server dari si Cloudflare ya, ada jin.ns dan colton.ns ini. Saya akan masuk ke dalam website ID Cloud Host. Oke, saya login.
Oke, ini tinggal ditunggu. Mungkin agak sedikit berat karena saya pakai VPN di sini ya. Oke, ini tinggal ditunggu saja. Oke, ini saya login, kemudian saya akan memasukkan email saya dan password. Oke, saya login. Oke, kemudian lihat di bagian domains. Saya akan masuk ke domainnya yang muhasmi.my.id ya. Oke, di sini saya masuk. Oke, selanjutnya kita ke bagian yang namanya name servers. Nah, ini kita ganti ya. Saya copy satu, saya paste di sini. Selanjutnya yang kedua, kita paste di sini. Jadi dari name server bawaan dari si ID Cloud Host kita ganti menjadi name server yang sudah disiapkan oleh Cloudflare ya. Ini kita pakai yang dua ini ya. Oke, ini udah kita copy, udah kita letakkan di sini. Kita klik tombol change name servers. Oke, tinggal ditunggu saja untuk dari proses tombol pengeklikan change name serversnya. Oke, ini udah tersimpan ya si jin.ns Cloudflare sama colton.ns cloudflare.com. Kemudian kita balik lagi ke halaman dari Cloudflare, kita klik tombol down dan cek name servers. Ini kurang lebih nanti 24 jam ya. Kalau pengalaman saya sih itu nggak nyampe setengah jam udah langsung pindah name servernya. Kita klik dan cek name servers. Oke, ini ada keterangan quick start guide, ada untuk improve security. Kita pilih automatic HTTPS rewrite. Oke, kita save. Kemudian prerequisite, oke, gagal. Mungkin karena dia bentrok dengan desain crypt ya, kita abaikan saja. Optimize performance, kita bisa pilih untuk auto minify. Bagi teman-teman yang istilahnya nggak punya plugins untuk auto minify, baik itu dalam JavaScript, CSS atau HTML-nya, di khususnya website WordPress itu bisa kita pakai ya. Cuman karena di sini ya, mungkin saya pilih saja lah karena kita nggak pakai, karena kita nggak pasang. Oke, kita klik save. Ini oke, kita save saja ini broadly speed up page load times untuk dari compression dari versi broadly-nya. Kita save. Summary. Oke, nah ini always HTTPS-nya ini bermasalah di sini ya. Oke, ini kita pilih centang di sini, save. Jadi nanti semua protokol yang HTTP ke HTTPS semua. Summary. Oke, udah, kita klik finish. Nah, ini masih keterangannya complete your name server setup ya. Kalau kita klik check name servers, masih checking. Nanti kalau misalkan kita buka lagi websitenya, nah ini udah rupanya ya, udah terbaca ataupun sudah dilindungi oleh Cloudflare website kita. Nanti kita bisa tinggal lihat di analytics ya, analytics ada dari requestnya nih, bisa lihat semua nantinya. Oke, di DNS-nya juga seperti ini. Kemudian kalau misalkan teman-teman, ini saya contohin ya, saya contohin pakai akun yang udah saya punya. Oke, ini yang mau saya tunjukin. Oke, saya login dulu. Saya mau contohin ya. Nah, kalau misalkan saya udah punya dua domain di sini, ada darulhabib.net sama multidomain.id. Misalkan yang trafficnya agak tinggi di sini, nah ini udah bisa kelihatan ya, ada unique visitorsnya berapa, total requestnya berapa, dan seterusnya. Nanti di websitenya teman-teman itu bisa dilihat juga, baik itu di analyticsnya juga bisa dilihat seperti ini. Oke, nah ini web trafficnya request berdasarkan dari negara mana saja. Kemudian ini total dari trafficnya dimananya, kemudian ada byte save ini, istilahnya total bandwidth yang bisa istilahnya di saving dari adanya Cloudflare, sama SSL requestednya ini ada berapa banyak, guna text blocknya 18 kali, jadi udah dilindungi oleh sebanyak 18 kali melalui Cloudflare. Kalau kita kalau kita nggak pakai Cloudflare ini agak repot juga sih. Jadi mungkin ini saja ya untuk tutorial tentang bagaimana cara menghubungkan atau memasang Cloudflare ke dalam website kita, baik itu menggunakan WordPress ataupun yang lain, karena dia nggak terlalu memandang framework ataupun bahasa apapun di website kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.